Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ayam. Lama tidak berjumpa kita ya. Kita di sini, wes. Aku akan cerita sedikit tentang suatu tragedi mutilasi di Brazil, cuy. Gak tahu persis apa tempatnya, di mana letaknya, tapi kita akan ngulik-ngulik, kita cari informasinya. Kayaknya aku udah dapet informasinya dari mana ya, dari Google. Jadi gini ceritanya, ini adalah persaingan jual beli. Jual beli apa? Jual beli narkoba, cuy, yang terjadi pada salah satu daerah di Brazil, tepatnya di Bradosera, antara faksi GDA dengan faksinya Nara Alin Mota D5 yang ada dalam video sadis tersebut. Kalian pasti udah tahu kan video sadisnya yang mana? Yang ini. No caso, meu padre é o Billig. Sungguh sadis Tô banget rasgando ya. a camisa, porque você vê na Nanti aku publicação. kasih linknya buat kalian yang mau nonton videonya secara langsung. Tapi nggak di YouTube kan, tapi di video link beda gitu. Oke. Nah, si Nara Alin Muta D5 ini katanya dulunya tinggal dan jadi anggota dari faksi lain yang kemudian pindah tempat tinggal dan kemudian melakukan transaksi di wilayah kekuasaan faksi lain yang disebut GDA. Nah, jadi mereka ini punya wilayah masing-masing dan gak boleh wilayah itu dimasukin oleh berlawanan. Misalkan si kelompok 1 ke kelompok 2, ke wilayah kelompok 2, dan sebaliknya kelompok 2 gak boleh ke kelompok 1 gitu, cuy. Tapi menurutku ini sangat apa ya, dilihat dari video tersebut ada 3 orang perempuan. Banyak yang mengira itu adalah remaja, tapi ya lumayan sih, ada yang 31 tahun. Dan Ingrid Teixeira Vera berusia 20 tahun. 22 ya, 22. Niatnya hanya menangkap dan membunuh si Nara Alin. Namun kedua teman Nara Alin juga ada di situ yang mungkin bisa melaporkan ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa sekaligus ke sebuah hutan bakau Sungai Cera. Sungai Cera itu daerah mana ya? Brazil? Ya iyalah. Di hutan bakau itulah ketiga perempuan dihabisi. Mereka meminta belas kasih. Akhirnya salah satunya Dorceli Anselmo ditembak dari kepala dan meninggal seketika, sedangkan Nara Alin dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup. Jadi satu orang dibunuh lalu dimutilasi, dan dua perempuan lainnya dimutilasi hidup-hidup. Bayangkan guys, dipotong jarinya, cuy, dipotong tangannya, dipotong lengannya. What? Apa yang mereka pikirkan, cuy? Alah, nggak usah lah. Ini pasti persoalan duit lah. Apalagi kalau bukan duit. Kita lanjut. Mereka tidak langsung dibunuh, namun dipotong putus jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatannya tumpul, cuy. Setelah itu dipotong lengan kanannya hingga putus. Oh my god. Lanjut lagi, memotong lengan kiri sampai putus. Kaki kanan dan kaki kiri pun dipotong hingga putus. Dalam kejadian hidup dan sadar. Bayangkan guys, kalau kalian, waduh, enggak deh, nauzubillah. Kalaunya apa deh, jangankan itu hewan aja kita lihat, cuy, dipotong kakinya, dianiaya gitu, dimutilasi gitu. Kita pasti merasa gimana gitu. Sedangkan ini manusia, cuy. Mana hati nuraninya, cuy.
Sok bijak. Oke, lanjut coy. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah coy. Dan polisi menemukannya seminggu kemudian. Bukan menemukan seminggu kemudian ya, tapi mengumpulkan sampai jadi bentuk manusia gitu. Iya iyalah, dikumpulkan dulu potongan-potongannya dalam waktu seminggu. Kayaknya jauh sih, disebar gitu di hutan. Kayaknya hutan itu bakalan angker deh. Tapi ini kejadiannya tahun berapa ya? Tahun 2013 ya. Kita lihat dulu. Oh, sekelompok narkoba pada tahun 2016 silam cuy. Lama banget cuy. Dan ini nih foto 3 dari 6 pelaku pembunuhan. Sangat mengerikan coy. Padahal yang gendut itu yang gendut itu kayaknya punya hati ya. Dan yang di tengah itu kayaknya nggak punya hati. Sama yang itu yang kurus cuy. Yang di tengah pakai baju dan yang kurus yang tatapannya agak mengerikan. Lihat. Dan yang gendut, wow, dia kayak memelas gitu. Please jangan tangkap aku. Astagfirullah. Aduh, gatel cuy. Oke, lanjut. Hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 orang yang jadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun. Wow. Dan tidak disebutkan namanya, sedangkan mereka yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Honorato dos Santos. Wih, dos Santos cuy. Dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves dan Silva. Wah, mantap ya namanya ya. Kayak nama-nama di GTA. Nah, lanjut coy. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun penjara. Membusuk dah lo di penjara. Ya, untung-untungan kalau punya banyak umur. Tapi nggak tahu lah. Pesan saya, janganlah main api jika tak ingin terbakar. Woi, ini dari Google ya. Kata-kata dari Google, bukan dari saya. Kita ambil hikmahnya di sini coy. Sebaik-baik orang atau sejahat-jahat orang gak mungkin sih ngelakuin sampai segini. Ini udah kerasukan setan kayaknya. Aduh, setan apa sih yang bisa kayak gini? Enggak gitu, motong tangan orang kak. Kalau ya anggaplah kalaunya maling sapi. Kayak di Indonesia kan maling sapi, apalagi Kalimantan kan maling sapi langsung disembelih gitu kan. Hukum ambil dari sana deh. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini, saya akan lanjutin cuy. Tapi kalau kalian gak suka, saya akan lanjutin nge-reaction. Sorry ya, lama gak ngupload lagi karena ya sibuk gitu. Kan awal tahun ajaran, hampir awal tahun ajaran, dan aku harus nyiapin itu. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.